Suami istri meninggal setelah motor yang mereka kendarai ditabrak mobil di Mojokerto, Jawa Timur. Penyanyi Reza Artamevia ditangkap polisi dengan barang bukti 0,78 gram sabu. Seorang suami di Indramayu mengubur istri yang dibunuhnya di kolong ranjang. Halo, selamat malam pemirsa. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020. Sejumlah bakal calon kepala daerah berbondong-bondong mendaftarkan diri ke KPU setempat. Dan informasi ini akan kami hadirkan dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Kebakaran menghanguskan sebuah kios di Jalan Juanda, Depok, Minggu malam. Api sempat membesar dan nyaris merambat ke permukiman warga. Saya maunya kiriin, Bang. Maunya kiriin. Wah, gede banget kebakarannya, guys. Maju. Iya. Oke. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kebakaran di kios kelapa bakar di Jalan Juanda ini terus membesar. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga. Api diduga berasal dari bara di dalam alat pembakaran kelapa. Api berhasil dipadamkan setelah kurang lebih setengah jam. Ini api berasal dari bara. Dia ada oven yang selalu nyala. Kemudian bara itu melompat ke belakang, masuk ke kayu yang biasa buat bahan bakar untuk oven. Dia siram hanya sekedarnya. Setelah dia tinggal, ternyata api makin besar. Seorang pelaku kejahatan yang kerap menggunakan senjata api ditangkap polisi di rumah indekos di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Petugas menyita 1 pucuk senjata api beserta amunisi milik pelaku dari dalam lemari. Tangan belakang. Petugas menggerebek persembunyian komplotan pencuri bersenjata api di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Di dalam kamar indekos, petugas temukan beberapa orang dan menangkap pelaku yang berambut pirang. Ambil. Ya, nih ya. Oke ya. Udah. Dari penggeledahan, petugas mendapati senjata api yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Petugas menggelandang pelaku berikut barang bukti 1 pucuk senjata api beserta amunisi ke Polsek Taman Sari. Tersangka merupakan pelaku kejahatan yang kerap meresahkan masyarakat menggunakan senjata api dan telah lama diburu polisi. Beberapa teman tersangka yang berada di kamar tersebut tidak ditangkap karena bukan target operasi polisi. Kita mengamankan 1 orang tersangka yang berawal dari informasi warga. 1 orang tersangka dengan membawa senjata api. Setelah ini kita amankan untuk dilakukan pengembangan. Petugas masih memburu pelaku lain serta barang bukti curian yang sebelumnya digasak pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 pengendara sepeda motor tewas ke jurang sedalam 10 meter di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diduga rem motor yang mereka tumpangi tidak berfungsi. Inilah proses evakuasi 2 pengendara motor yang tewas dari sebuah jurang di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Rem motor yang mereka tumpangi diduga tidak berfungsi sehingga menyebabkan kecelakaan tunggal. Saksi mata mengatakan kedua korban datang dari arah Cangar menuju ke Pacet. Namun saat tiba di turunan Tajam Sendi, tiba-tiba motor hilang kendali dan masuk ke jurang sedalam 10 meter. Boncengan sepeda motor Vixen dari arah Cangar menuju Pacet, kemungkinan rem blong. Untuk korban, dua-duanya MD di TKP.
Kecelakaan di lokasi ini sering terjadi lantaran kondisi jalan yang curam dan kurang diantisipasi oleh pengendara yang melintas. Jenazah kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelagah untuk diotopsi. Kecelakaan maut juga terjadi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Minggu sore. Pasangan suami istri tewas setelah motor ditumpangi bersama kedua anaknya ditabrak sebuah mobil. Kecelakaan bermula saat sebuah mobil melaju kencang di Jalan Raya Gempol, Desa Modopuro. Saat akan mendahului kendaraan lain, mobil ini kemudian menabrak dua motor yang datang dari arah berlawanan. Ambil lajur kanan, posisi motor dari lajur timur sudah cepat, kemudian tabrakan. Langsung si pengemudi sepeda langsung mencolok ngoten. Langsung tergeletak. Dua anak korban selamat dengan luka parah dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kabupaten Mojokerto. Di Semarang, Jawa Tengah, satu pengendara motor tewas dalam kecelakaan beruntun di lampu merah Jalan Sultan Agung. Sebuah truk gandeng bermuatan genteng diduga mengalami gagal fungsi rem sehingga menabrak satu truk lain dan dua motor. Diduga akibat kegagalan fungsi rem atau rem blok. Jadi ada truk gandeng dari arah Kariwilu menuju ke bawah. Ini juga akan kita selidiki dulu alasan truk tersebut melintasi jalur ini, karena jalur ini adalah larangan untuk kendaraan berat. Muatan truk berupa genteng yang memenuhi ruas jalan sempat membuat lalu lintas tersendat. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah truk kontainer menabrak 7 sepeda motor dan 2 mobil di pertigaan Geluran Taman. Kecelakaan terjadi diduga karena rem truk yang tidak berfungsi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 3 pengendara motor yang terluka parah dibawa ke rumah sakit. Ketika lampu merah berhenti, truk trailer itu dari arah barat nyelonong menabrak mobil dengan motor di sampingnya dan terus motor yang ada di depannya. Kondisi korban luka-luka, kendaraan rusak berat. Ke-10 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi setempat. Sementara pengemudi truk kontainer diamankan di Mako Satlantas Polresta Sidoarjo untuk diperiksa. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, 2 anak perempuan berusia 11 tahun tewas tenggelam di waduk milik pabrik kelapa sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Keduanya tenggelam saat sedang bermain bersama teman-temannya. Dua pelajar sekolah dasar ditemukan tewas di dalam waduk di areal perkebunan kelapa sawit PT Karya Hafia Indonesia di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kejadian berawal ketika korban, DBP dan EBM bermain di sekitar area waduk, kemudian mandi di dalam waduk. Akibat tidak dapat berenang, keduanya tewas tenggelam. Melihat temannya tenggelam, seorang teman korban minta pertolongan warga. Setelah ditemukan, kedua korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Ayah korban DBP Razalim Purba mengetahui sang anak tenggelam usai mendapat kabar dari warga. Menurut dia, sang anak jarang bermain di sekitaran lokasi waduk. Ya, kita tolong, setelah itu aku lari. Ya, lari sampai ke waduk itu udah nggak nampak lagi. Itu lokasi rumah Bapak sama waduk itu berapa jauh, Pak? Paling sekitar 15 meter. Anak Bapak ini biasa sering main ke situ, Mas? Jarang. Di tengah bulan ini nggak main ke situ. Pasca kejadian ini, pihak keluarga berharap agar pihak perusahaan mendirikan pagar pembatas di sekitar waduk agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Ristandi, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda jika sedang bermain di tempat wisata pantai. Di Padang, Sumatera Barat, 6 bocah terseret ombak saat bermain di Pantai Cimpago. Beruntung ke-6 bocah dapat diselamatkan.
Satu persatu, bocah yang terseret ombak di Pantai Cimpago, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, diselamatkan pedagang dan pengunjung pantai. Keenam bocah terseret ombak hingga ke tengah laut saat bermain di pinggir pantai. Diduga para korban lepas dari pengawasan orang tua karena lokasi wisata sedang padat pengunjung. Para korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat karena dalam kondisi lemas akibat terminum air laut terlalu banyak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga sekitar lokasi semburan lumpur di Bekasi, Jawa Barat berusaha menahan air yang berlumpur menggunakan karung pasir. Warga khawatir semburan lumpur membesar dan mengenai permukiman warga. Pasca semburan lumpur di salah satu rumah warga di Kelurahan Jatirangga, Bekasi, Jawa Barat, saluran air di sekitar lokasi berlumpur. Warga menggunakan karung pasir untuk mencegah air yang berlumpur masuk ke permukiman. Lokasi semburan lumpur kini ditutup, namun warga khawatir semburan lumpur kembali terjadi dan air lumpur menyebar ke sekitar lokasi semburan. Udah ditutup tapi cuma ditutup begitu jadi air cuma lebar. Oh, air melebar. Nah makanya keluarnya seperti ini jadinya mengalirnya. Seperti yang di bawah ini. Iya. Karena dasarnya udah ditutup pakai kayak seng-seng gitu, terus ditimpa batu. Jadi air menyebar. Sebelumnya, semburan air bercampur lumpur setinggi 10 meter muncul di tengah perkampungan warga di Keranggan, Bekasi, Jawa Barat. Semburan berawal saat pekerja mengebor air tanah yang tiba-tiba air bercampur lumpur muncul ke permukaan. Agar semburan tidak meluas, pemilik rumah langsung menutup lubang semburan dengan batu kali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya merilis kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka Reza Artamevia. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.